belajar writing, speaking part 2 ya. Di sini kita nanti akan diberikan kartu ya. Tapi karena kalau untuk yang computerized nanti kita tuh akan ditampilkan satu slide yang isinya pertanyaannya ya. Dan slide itu akan ditampilkan di layar selama 1 menit. Setelah itu akan dimatikan dan kita ngomong uh, tanpa diinterupsi oleh examiner selama 2 menit. Sepertinya teman-teman sudah tahu ya prosedurnya speaking part 2. Oke, em, baik nanti saya minta seperti kemarin ada yang menjadi volunteer untuk speaking. Oke, jadi teman-teman tetap semangat ya. Saya selalu menyampaikan ya bahwa belajar IELTS itu adalah belajar ketahanan diri, belajar konsistensi. Dan teman-teman percaya, kalau kita bisa konsisten satu eh, di satu apa ya, satu part, kita itu akan mudah loh untuk konsisten di part yang lainnya. Contoh, saya bisa konsisten belajar IELTS selama 3 bulan, sehari 5 sampai 6 jam. Ya, karena memang waktu itu saya mengejar banget ya. Sehari 5 sampai 6 jam selama 3 bulan. Dan saya pun berhasil ya untuk menurunkan berat badan ya, selama 1 tahun, turunnya 12 kilo. Kemudian eh ketika menjalani S3 pun konsistensi itu masih dibutuhkan loh teman-teman. Jadi jangan dikira konsistensi kalian yang kalian latih dari IELTS itu hanya berguna ketika belajar IELTS. Tidak. Nanti ketika kalian kuliah, ketika kalian mungkin ada misal masalah, misal obesity atau apa, kalian ingin menurunkan berat badan, konsistensi itu juga dibutuhkan. Kemudian ketika kuliah, apalagi S3 gitu ya, yang terlalu banyak revisi, kemudian sehari kita harus membaca berlembar-lembar, itu juga dibutuhkan. Nah, karena saya sudah terbiasa ya, ya karena IELTS itu ya, karena saya sudah terbiasa dengan persistensi itu, saya ini hampir 1 tahun ya. Februari nanti saya 1 tahun PhD. Saya merasa enjoy, jujur ya. Tahun pertama ya semoga tahun 2 dan tahun 3 dan tahun keempat se-enjoy ini. Saya merasa enjoy. Karena kenapa? Saya terbiasa konsisten. Saya tidak disuruh supervisor saya untuk membaca teori apapun, saya sudah membaca sendiri. Jadi supervisor saya nggak pernah menyuruh saya untuk baca buku ini gitu. Karena ketika saya presentasi, ketika saya bimbingan, itu saya sudah membaca. Jadi misal ketika supervisor saya bilang, kamu nanti pakai metode A, kayaknya kamu bagusnya pakai metode A deh gitu. Nah saya sudah, oh berarti saya harus membaca nih tentang metode A. Saya baca sendiri. Apalagi kalau doktoral itu kan self learner ya, by research, nggak ada kuliah, nggak ada course-nya. Jadi teman-teman kalau berhasil konsisten di belajar IELTS ini, saya yakin di hal yang lainnya kalian pasti akan berhasil. Makanya orang-orang yang eh, ini untuk contoh lain ya, orang-orang yang berhasil menurunkan berat badan ya dari obesitas itu biasanya punya konsistensi dan prinsip yang kuat. Orang-orang seperti ini biasanya eh potensialnya bisa berhasil, entah itu dalam dunia kerja ataupun achievement yang lainnya. Oke, sebelum saya menjelaskan tentang speaking part 2, saya mau mengenalkan website-website yang berguna bagi teman-teman. Yang pertama adalah list, ini ya mungkin kalian tahu ya, ieltslist.com, ya ieltslist.com. Ini bisa kalian explore ya di sini. Nah,
Nah ya, mana ya? Nah, di sini ada band score. Ini kelihatan nggak ya? Kelihatan ya. Nah, ini alamatnya. Alamatnya kelihatan kan? IELTSlist.com. Oke. Di sini kalau kita mau listening, kalau mau writing task one, ini contoh-contohnya ya. Writing task one. Nah, misal ini ada overview, ada contoh ya. Misal pie chart ya, pie chart bisa diklik. Nah, misal ada seperti ini kemarin. Nah, jawabannya contohnya seperti ini. 177 words ya kan? Seperti yang saya jelaskan, kalau bisa jangan sampai 200. Ada tipsnya juga. Ya, jadi baca-baca ini enjoy aja. Terus webs yang kedua adalah IDP. Kalau nah ini ya IDP ada. Nah, beberapa bisa diakses ya untuk writing, tapi writing nggak ada feedbacknya ya kayaknya ya. Nah, ini juga webnya ielts.idp.com/prepare/academic strap N strap UKVI strap writing. Itu ya, terus bisa bisa dieksplor lah ya webnya ini. Kemudian web yang selanjutnya apa ini? IELTS Advantage bukan ya ini? IELTS Advantage bukan. Close aja. Nah, ini Turnitin saya. Oke, itu ya. Kemudian kalau teman-teman sudah siap gitu ya untuk official, anggaplah kalian me- mengalokasikan 3 bulan, 3 bulan. Nah, setelah 2 bulan atau setelah 3 bulan, kalian langsung booking, booking kalau saya dulu di British Council. Nah, kalau kalian booking, nanti kalian akan dapat akun dan bisa membuka website yang ada latihannya. Ya, latihan di situ untuk kita membiasakan diri dengan environment apa namanya komputernya atau kayak apa ya bahasanya ya. Kita jadi familiar dengan contoh tes ofisialnya seperti apa. Gitu ya, bagaimana meng-highlight eh, bisa diakses sebulan kalau yang di BC. Tapi kalau yang IDP kayaknya beda ya. Jadi saran saya daftarnya Hamin sebulan supaya kita punya kesempatan mengakses website British Council selama sebulan. Kalau daftarnya mendadak, misalnya kayak Hamin 7, ya berarti kita hanya bisa mengakses 7 hari. Gitu ya, itu saran saya. Oke, nah di sini speaking part 2. Jadi setelah kita selesai speaking part 1, kita akan langsung ke speaking part 2. Ya. Nah, di sini disebutkan when part 1 speaking is finished, this means after the examiner has asked you a series of questions on 3 different topics: work, study, where are you living, and the 2 other topics. They are going to move to part 2 speaking. They will give you a direction. They will explain exactly what they are doing. Everything is very clear in part 2 speaking. The examiner will be giving you a card, and the card will have a task on it. They want you to talk about something. Jadi ini untuk komputer based ya, kok komputer based, untuk paper based. Tapi kalau untuk komputer seperti yang saya jelaskan tadi, mereka akan menunjukkan slide, 1 slide. Nah, what do you want to talk about? That will be nouns. People, place, object, event. Dan biasanya berhubungan dengan speaking part 1. Ya, misalnya kalau kayak di speaking part 1 kita dapat topik work, work gitu ya, work. Nanti nanti speaking part 2 hubungannya pasti itu.
Biasanya hubungannya itu. Entah itu mungkin your dream job atau apapun itu. Kemudian ya, kita diberi waktu 1 menit, kemudian kita suruh ngomong 2 menit tanpa berhenti dan boleh melihat catatan. Nah, cara membuat catatan pun saya menyarankan eh, pakai outline seperti kita menulis writing task 2 supaya terstruktur. Ya, karena waktu 1 menit tidak usah menulis semua kalimat secara utuh. Jadi ini contohnya ya. Do you have a favorite book? Nah, kemudian ini ada three bullet, ada berapa bullet point ya ini? Ini ada 4 bullet point ya misalnya. Do you have a favorite book? Who wrote it? What happens in the book? When did you read it? Dilihat grammarnya ya. Kalau ini berarti nanti dijawab dalam bentuk past tense. Nah, minimal ada past tense dulu. Entah nanti teman-teman mau mengekspansi seperti yang saya jelaskan kemarin. Mau dikasih present dan future tense, nggak masalah. Yang penting bisa mengonekkan. Kemudian what happens in the book? When did you read it? Oke. Jadi nulisnya tuh ya ini aja 1 menit itu. Nah, oke. What I'm doing here is I'm trying to produce extended answer to part one speaking questions. There's a key here. That's a key here. Don't think as this as a 2 minute speech. That's too much. Instead, think of it as 10 second. Oke. Ini hanya masalah ya. Little pieces are important. Karena masalah kita tuh terkadang bukan 2 menit itu kelamaan, bukan 2 menit itu kecepatan, ya, tapi kelamaan terkadang menurut kita. Karena kita sudah nggak bisa ngomong lagi biasanya, kehabisan ide. Jadi ngomong aja sampai kita di stop. Jadi ketika kita ngomong kok dipotong karena waktunya habis, itu nggak apa-apa. Daripada kita diam sebelum waktunya habis. Oke, di sini. There are some challenges in part to speaking. One of the big challenges coming up with an idea is that you don't know what they are going to give you on a card. Jadi kita nggak tahu. Masalahnya kita nggak tahu apa yang ada di tema apa di dalam kartu. Seperti Mbak Vira kemarin dia dapat tema who scientist who is your favorite scientist kalau nggak salah ya. Kemudian it could be anything ya. Some things are easy to prepare for, other things are weird. For example, are you ready to talk about your favorite comic actor? Maybe not, tapi ini potentially keluar. Maybe not. Who is the comic actor? Nah, kalau kalian mungkin penggemar manga atau apa namanya anime, mungkin gampang sekali ya ngomong. Tapi kalau saya nggak pernah, saya hampir nggak pernah membaca komik. Ini kalau saya dapat eh, pertanyaan ini, saya pasti meminjam kisah orang lain. Mungkin suami saya seneng itu eh anime Naruto. Ya sudah saya bilang aja, eh are you what is your who is the comic actor? Misal sebutin, misal Naruto. Penulisnya itu di Jepang itu namanya manga. There are a lot of series of Naruto. Eh, try to be specific. Misal uh, in one series. Kalau kita cuma pernah nonton satu, ya itu dijelasin satu itu aja. Misal Naruto menikah, punya anak, Boruto, itu diceritain itu aja. Jadi try to be specific, ya. Kemudian the other things is taking note
and using them. The only purpose of these notes is for you. You don't receive a band score for taking notes. Jadi nggak masalah mau tulisan kalian seperti cekeran ular gitu ya nggak apa-apa. Cekeran ular, ular nggak ada kakinya. Berarti saking jeleknya tulisan, ya tulisan saya. Nggak masalah ya, itu nggak masuk penilaian. The examiner will not collect it. Ya walaupun suruh mengumpulkan ya oleh. Jadi nanti kita dapat kertas kok. Walaupun suruh mengumpulkan, tapi itu nanti dibuang. Oke. Ah, you don't have to write sentences on your piece of paper because you have very limited time. Jadi buat itu aja, apa kayak outline aja. Seperti kemarin ketika kita writing task tuh ya, ada beberapa orang yang saya suruh membuat outline. Seperti itu aja. Nah, ini contoh jawabannya. Jadi kalau kalian mau menjawab seperti ini, yang ada di catatan kalian itu yang ini aja, misal Harry Potter, kemudian written by J.K. Rowling, kemudian tentang kapan kamu memulai membaca, kemudian buku ini dari mana, misal 17 years old, terus bawahnya my uh, gift birthday atau dari mana. Oke. Jadi jawabannya itu kalau kita bisa bilang seperti ini kayaknya sudah 2 menit ya misal. Kalau kita ngomongnya pace-nya nggak terlalu tinggi. Today I'm gonna tell you about Harry Potter, one of my favorite books. This novel is written by J.K. Rowling. She is now a famous British author. In fact, this was the first book that she ever wrote. In this book, I meet my hero, Harry Potter. He is a young boy who finds out that he has a magical power. Therefore, he goes to school to develop his power and learn skill that using poison. I first read this book 15 years ago during the winter. Disebutkan, ini kan try to be specific. Kenapa kok spesifik? Justru ini menguntungkan kita. Bagi kalian teman-teman yang suka cerita, spesifik itu akan membantu kita tidak kehabisan ide. Ya, when the weather was really cold outside. Nah, dijelaskan. Aku tuh membacanya tuh 15 tahun yang lalu ketika udara tuh sangat dingin di luaran sana. Pace-nya ngomong, jujur waktu saya speaking tuh pace saya seperti saya membaca ini, seperti ini. I got this book for Christmas. Jadi nggak sing, I got this book for Christmas, my friend. Enggak. Saya memang penekanannya memang pronunciation. I, I got this book for Christmas. My friend had recommended it to me because he had read it and really enjoyed it. I love this book because it's so exciting. What I mean is there are a lot of amazing adventures and powers. It's really well written and has a lot of interesting things to read. And finally, I really like Harry. He is really friendly and charming boy. Actually, I really like to read this book. Dengan saya ngomong pace-nya nggak terlalu cepat, itu juga memberikan waktu saya untuk berpikir. Tapi kalau teman-teman bisa ngomong dengan pace yang tinggi, nggak apa-apa. Tapi biasanya ini kurang untuk 2 menit, ya. Nah, ini answer structure-nya, explaining, adding ideas, kemudian di-explain lagi, kemudian kasih example. Dan jangan lupa, ya, kasih sinyal atau penekanan. Nah, ini yang dinilai examiner ya ketika speaking part 2 sama ya coherent and cohesion, vocabulary, grammar and pronunciation. Ya, di sini disebutkan are you speaking smoothly, not too quickly ya. In an organized way,
to is easy to understand ini. Yang jadi masalah kita, kadang kita ngomongnya tidak terorganize. Habis ngomong ini balik lagi ke sini, muter-muter. Terkadang tidak memproduksi eh, new information. Nah, biar organize gimana? Ya seperti itu, writing task 2. Misal pertanyaannya masih ini ya. Tapi misal apa ya? Do you have a favorite book? Oke. Sebentar saya siapin pulpen dulu. Kalau catatan saya ketika writing task tuh. Mana ini? Ini, oke. Jadi misal, jangan ini ya pertanyaannya ya. Kita coba pertanyaan yang lain. Sebentar. Eh, eh, eh. Oke, ini misal. Bentar. Saya share screen. Nah, ini contoh writing task tuh. Talk about your, talk about an important year in your life. Nah, ini saya nggak tahu juga ini important year. Misal. Jadi, nah ini kan ada how many points di sini? Ada satu, how old you are. Kemudian dua, what important things you remember from that year. Yang ketiga, where these things happen. And say why you think that year was important. Empat. Oke. Kalau menurut Chris yang di IELTS Advantage, kita boleh tidak menjawab semua dan boleh menambahkan ya. Misal ya, saya analisis ya ini ya, misal how old are you? Oh, saya ini punya banyak ini vocab untuk menjelaskan ini. What important things you remember from that year? Nah, ini penting. Ini nggak dijawab ini karena ini bagian dari tema ya. Kemudian where this thing happens, kayaknya ini nggak terlalu penting deh. Dan saya limit nih kayaknya. Vocab saya tentang ini sedikit, kurang bisa mengeksplor. Say why you think that year was important. Nah, ini penting. Ini harus dijawab yang ini. Nah, yang tiga ini saya mau menggantinya dengan eh, with who misal. Dengan siapa. Saya mau menggantinya dengan ini. Boleh kalau menurut si Chris, ya. Nah, bagaimana cara saya menulis dalam 1 menit, ya? Jadi saya menjawab sini. Talk about important an year in your life. Kalau year, jangan lupa dikasih tahun ya. Ini eh, civil servant. Nah, misal waktu itu saya diterima PNS nih. Oke, terus how old are you? 30. Kemudian what important thing you remember from year? Important things. Ini ini di sini ya, civil servant. Kita kan nggak usah menulis eh uh, pass the test, being civil servant kan nggak usah. Kan kita sudah tahu ya. Ini cuma untuk menstimulus otak kita aja supaya ingat apa yang mau kita katakan, misal. Terus civil servant, what important thing civil servant, kemudian dengan siapa, misal husband, misal suami saya juga keterima, misal. Ini bukan beneran ya. Terus why you think that's what is important? COVID misalnya. Helps. Nah, jadi dengan saya diterima civil servant itu pada tahun COVID ini ya, nah, itu sangat important karena itu bertepatan dengan momen COVID misal. Kemudian saya eh mau apa ya? Idiom apa yang bisa ya? Saya memikirkan idiom. Idiom apa ya yang bisa saya cocokkan dengan ini?
Oke, tes CPNS itu it's not piece of cake. Nah, nanti saya mau bilang gitu. Piece of cake. Kemudian jangan lupa pakai fluency maker, mungkin pakai however gitu. Cuma gini doang saya tulisannya. Kemudian tinggal kita ngomong dalam waktu 2 menit. Nah, misal gini. Ini tensisnya diperhatikan juga. Oh, ini tensisnya present ya, karena tidak ada uh, indication to other tenses. Talk about an important here in your life. Okay, I'm gonna explain my experience, my prominent experience in the period, especially in 2019 when COVID-19 attacked. I was 30 years old. There was no income because everything was locked down. My husband was fired from his office, but fortunately, nah, jangan lupa pakai fluency maker, but fortunately there was a civil servant test, and we tried to enroll because we understand that to pass this test is not piece of cake. My husband and I prepare it well, precisely before 1 month. We always study hard every night, at least 2 hours every day. And fortunately, we are over the moon because both of them are passed the test. And being a civil servant helps me to uh, face the COVID-19 attack. Saya ngomongnya gitu waktu itu. Mungkin waktu itu lebih lancar daripada sekarang ya. Karena tiap hari belajar. Kalau ini kan enggak saya. Gitu ya teman-teman. Jadi tulisan kalian seperti ini aja. Jangan lupa memilih idiom satu aja. Kalau kayak saya tadi kebanyakan ya ada uh, over the moon itu kan bahagia sekali. Ya. Atau mungkin ditambahi em, kok tadi udah ya semua. Why this thing was important. Nah, ini tadi saya kurang sih ya harusnya ya. Kalau sesuai dengan writing task tuh ya berarti at least there are two reasons why civil servant examination is very crucial for me. Jadi important saya ganti crucial. Is very crucial for me. It's about the uh, stable income, misal. Tulis di sini stable income, kemudian retirement guarantee. Nah, nanti kan ini jadi seperti writing task tuh ya, dijelaskan kenapa kok stable income, kenapa kok retirement guarantee. Nah, misal uh, the reason why being a civil servant is very crucial for me because two reasons. The first one, it provides stable income. I'm the people who easily to feeling to feel enough. So I think income or salaries from civil servant make me happy because I don't have higher lifestyle. Bisa seperti itu. Bla bla bla. The second one, it guarantee it can guarantee my uh, retirement period. My husband and I have dreamed to enjoy our pension, habis retirement pension, our pension in a small village with the beautiful landscape like in the mountain or nearby beach, misal seperti itu. Gitu ya. Ini
Saya lama nggak speaking IELTS, jadi kayak gerudal gradul bahasa Jawanya. Ya, ini cara untuk mengorganize, ya, mengorganize jawaban kita. Seperti kalian eh ingin menulis writing task 2. Oke, kita kembali lagi ke sini. Ini. Disiapkan ya habis ini kalau bisa 2 orang volunteer untuk praktek. Nanti saya minta untuk berkomentar tidak hanya saya tapi teman-teman yang lainnya. Mana tadi? Ini ya. Are you speaking smoothly in an organized way that is easy to understand? Kemudian vocabulary, are you using a wide range of words? For forms, are you being descriptive? Are you paraphrasing? If your is your vocabulary accurate? Kemudian grammar, pronunciation. Ya, focus on the final sound, intonation, and word stress. Jadi intonasi dan penekanan kata itu dinilai loh ya. Nah, di buku ini bisa diimitasi ya. Ini bukunya Rahel Misal juga, penulis yang sama di writing, buku writing yang kita pelajari kemarin ya. Awali, I'm going to describe, I'm going to talk about. Jadi gitu saya kayak template supaya awalan itu saya nggak terlalu itu ya udahlah saya template saya I'm going to explain, I'm going to talk about, I'm gonna describe about, sudah itu aja. Introduction, kemudian konklusinya. Konklusi itu penting. Kenapa? Menandakan kalau kita sudah mau selesai. Ya, misal ini. Misal that's why bla 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 atau it's very famous eggs not only within my country but also abroad. Nah, kemudian continuation. If you find yourself having nothing to say, jadi kayak, aduh, masih mau mikir nih, boleh pakai ini. Ah, apa tuh ya namanya ya? Filler, ya filler. Fillernya orang kan beda-beda. Kalau saya tuh nggak punya filler. Fillernya tuh itu termasuk filler nggak ya? Kalau misal itu filler saya. Nah, kalau teman-teman kan pasti teman-teman tahu ya kalau misal ada yang les itu teman sekelasnya tuh kayak you know. Nah, itu filler. You know, you know. Nah, itu filler. Atau actually. Nah, filler yang bagus itu yang seperti ini. Let me think. Kayak kemarin kemarin Mbak Fira bagus. Awalnya dia langsung bilang, that's a good question, but actually, I don't have experience about that because I'm not parent yet. Kemarin. Nah, sebenarnya dia ngomong itu sambil mikir itu, aduh, mau ngomong apa lagi nih? Itu lebih bagus daripada you know, gitu ya. Kemudian, em, do you need eye contact? Enggak ya, ini enggak. Karena enggak masuk 4 ini tadi. Pokoknya yang enggak ada di 4 ini mitos semua ya. Entah itu eye contact, entah itu pakaian, entah itu aksen, enggak ada di sini. Berarti enggak dinilai. Ya, terus yang penting berpakaiannya yang enggak menyilaukan mata gitu ya. Misal kayak saya misal mau tes kerudungnya orange, kemudian bajunya hijau, hijau menyala gitu. Takutnya silau itunya, examinernya. Terus apa ya? Oke, ini bisa dibaca sendiri. Nah, sekarang siapa yang mau praktek? Nanti akan saya tunjukkan slide. Saya harap walaupun yang nggak praktek, teman-teman juga ikut nulis, ya, ikut menyiapkan jawaban. Bagaimana cara membuat catatan, ya. Silakan sambil saya menyiapkan pertanyaannya. Mana ya? Kalau saya ngomong teori terus itu nggak terlalu membantu dengan speaking. Pokoknya speaking itu praktek. Bahkan kalian nggak terlalu banyak teori tentang speaking pun tuh menurut saya nggak masalah. Yang penting tiap hari ngomong.
Teori penting tapi nggak usah terlalu banyak untuk speaking. Beda dengan writing ya. Saya. Silakan yang mau menjadi volunteer. Kemarin Mbak Vira, hari ini Mbak Vira ada nggak ya Mbak Vira? Mbak Vira nggak ada. Mbak Vira tuh kalau nggak salah sudah dapat beasiswa ya. Jadi saya tuh eh punya grup tersendiri untuk yang sudah dapat beasiswa. Di situ saya lebih galak ya. Lebih galak daripada grup besar yang isinya 60 orang itu. Em, saya kayak selalu nanyain hari ini udah berapa jam belajarnya. Karena eman sekali kalau sampai beasiswanya hangus gara-gara IELTS-nya belum memenuhi gitu ya. Nanti teman-teman kalau udah dapat beasiswa pun boleh menghubungi saya. Misal mau eh, minta bantuan saya jadi satpam. Saya sebenarnya cuma jadi satpam. Satpam apa sih? Mengingatkan untuk belajar. Kalian belajar sendiri. Silakan siapa yang mau jadi volunteer. Tidak perlu malu. Miss, aku mau coba, Miss, tapi speaking aku masih jelek. Gak Vocabulary apa-apa loh. Gak rendah, apa-apa. Miss. Gak apa-apa. Kalau udah bagus kan gak mungkin ikut kelas saya dong. Oke, Miss. Sebentar ya, saya carikan itu. Great and answer. Mbak Lita ya, Mbak Delita ya. Ya, Miss. Oke, oke. Sudah disiapkan Mbak kertasnya sama pulpennya. Teman-teman yang lain juga. Bentar, Miss. Oke, saya juga nyiapin pulpen nih. Oke, Miss. Udah siap, Miss. Oke, sudah siap. Ini saya kasih waktu, saya timer 1 menit. Bentar, Miss. Sebentar, Miss. Oke, teman-teman lainnya silakan juga disiapkan ya. Timer. Kenapa saya timer? Supaya teman-teman tuh tahu sense-nya 1 menit itu seberapa lama. Perasaannya seberapa gitu, 1 menit itu. Oke, Miss. Sudah ya. Oke, ini adalah... Oke, waktu 1 menit dari sekarang. Oke, time is up. 2 minutes for you to speak without uninterrupted. Silakan Mbak Delita. Well, I have visited, uh, I have visited to Bandung, especially I go to Braga, and I really like that place because, yeah, it's really crowded and have a beautiful
places that I ever seen because yeah, uh, the buildings are really really oldies, but yeah, have iconic because yeah, the buildings looks like Belanda house, and on top of that, I really like Braga because yeah, there's a lot of food that sell out there, and it's only iconic in Bandung. You can get mie kocok Bandung at Braga Place. It's iconic food that at that places, and then uh when I go to Braga, I like to see some. There's a lot of uh there's a lot of paintings that you can see there because yeah, uh uh you can see a lot of picture that about Bandung. uh it's tell about Bandung, the stories, and then the history, uh why Bandung can be called Bandung Lautan Api, and many more. You can. Oke, thank you. Your time is up. Miss, I'm so sorry, Miss. Aku kalau misalkan disuruh mikir instan tuh kadang suka bingung mau ngomong apa, mau cerita apa. Tapi nggak apa-apa. Kalau gini kan feel-nya udah kerasa kan, feel-nya latihan. Iya, Kalau nggak gini kan, masa kadang kita tuh harus memang memaksa diri sendiri dalam keadaan yang tidak nyaman, ya kan? Nggak nyaman iya. banget. Tapi dengan kita mendobrak ke uncomfortable kita itu, kita akan grow. Kita akan mendapatkan yang namanya growth. Kita akan tumbuh. Tumbuh itu pasti dari ketidaknyamanan. Nggak suka banget ini saya ngomong, apalagi merasa tertekan ini, ya kan? Tadi Mbak Delita terlihat banget. Perasaannya kenapa Mbak? Wong yo muka saya yo nggak kelihatan. Oh ini bukan juga official IELTS. Santai saja. Soalnya Oke. aku baru telat gabung, Miss, baru banget pulang kerja, terus baru selesai banget kerja, terus lihat, aduh, ini bingung nih kemana ya, aku ngebahasnya gitu, Miss. Oke, that's okay. Pertama ya Mbak ya. Pertama, jujur kemarin kalau Mbak Delita ikut kelas yang kemarin Mbak Vira, honestly, ini mohon maaf banget bukan untuk membandingkan, Mbak Vira kemarin lebih baik ya, karena dia terlihat santai, dia kata-katanya lebih tertata walaupun organize-nya masih kadang tercampur-campur, nggak organize. Nah, Mbak Delita ini, kalau menurut saya gugup, kurang santai. Tapi nggak apa-apa, namanya belajar. Oke. eh Mbak Delita ngerasa nggak kalau nggak bisa mengorganize idenya? Habis ke Baga, terus ke sini lagi gitu nggak ngerasa nggak? Iya, iya, Miss. Soalnya aku bingung, agak bingung sih menceritakan apa. Oke. Coba ya tadi padahal saya sudah bagus nih. Oh ini mau ngomong ikonik nih. Oh ngomongin masalah Belanda mode. Belanda itu bahasa Inggrisnya Holland nggak sih? Kalau di bahasa Inggris kan? Oh iya, 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 Miss. Iya, Oke. Miss. No Saya idea juga tadi. saya juga lupa soalnya. Holland. Nah ini sudah bagus ini karena biasanya teman-teman kalau bilang ikonik habis itu ditinggal. Apa ikoniknya? Nah jadi speaking ini sama dengan writing teman-teman. Kita mau ngomong apapun dimintai pertanggungjawaban. Harus menjelaskan setelahnya. Nah, eh pertama itu kurang teratur, kedua ada istilah-istilah yang harus dijelaskan dulu. Nggak semua orang boleh tahu apa itu baga, saya aja nggak tahu. Nah, kalau mau saya mencoba me-rearrange jawaban dari Mbak Delita ya. Misal mau ngomong, describe a city you have visit which has impressed you. Eh, Bandung is the most impressed.
place that I have visited. Gitu. Bandung is the most impressed place that I have visited last 2 years. It is situated, jadi nggak pakai located, itu kan pertanyaannya located ya. Saya mau memparafrase tuh. It is situated nearby, saya nggak tahu Bandung ya. Saya pernah ke Bandung tapi saya geografinya jelek ya. Tapi kan nggak harus benar kan ya. It is located nearby East Java between Big Island of Kalimantan and Sumatera. Misal gitu ya. Bule pun juga nggak tahu, yang penting kita ngomong aja. And Nah, itu Miss ya, problemnya. Aku mikirnya in real di kenyataannya gitu. boleh Mbak Tarik, karena memang kalau kenyataan itu kita jauh lebih mudah untuk ngomong. Tapi kalau kita nggak tahu, misal pengetahuan kita cuma separuh, ya seperti saya tadi, saya nggak tahu Ngarang aja ya, Miss. Bandung. Gak apa-apa kan, Miss? Nggak apa-apa, ini bukan tes kejujuran. Boleh. Kayak saya tuh bener ya, saya tuh geografi tuh buruk sekali. Saya tuh nggak tahu ya. Misal Australia itu bagian atasnya tuh mana tuh saya nggak tahu. Atasnya tuh Eropa atau Indonesia tuh bawahnya tuh tahu ya. Terus sebelah timurnya tuh aku nggak tahu. Yang penting saya bisa ngomong dulu ini kalau masalah ini. Jadi tadi pace-nya ya, pace-nya kecepatannya mungkin seperti ini, seperti saya. Um, Bandung is the most impressed location that I have visited last 2 years. It is situated nearby Central Java between two big island in Indonesia, namely Kalimantan and Sumatera. Seperti itu, Mbak. Nggak usah kesusu. Saya kan lambat ini ngomongnya. Terus, why you visited it, misal. Um, the reason I was going to this place is was accompanying my students because this is a annual visitation regarding uh, my profession as a lecturer. Nah, saya ke Bandung karena nemenin mahasiswa saya, misalnya gitu ya. Iya. And what is there to see? Saya nggak suka ini, what is there to see, saya nggak mau jawab. Terus, what you like about, nah ini saya mau pakai jawaban dari Mbak Delita. Bandung it's very beautiful in my eyes. Although it cost me an arm and a leg to buy flight ticket misal, but but it was paid off. Itu terbayar. It was paid off when I see the iconic of Bandung. Why iconic? Ber- Boleh ngomong gitu. Kenapa Mbak? Mbak Harus Dila? ada idiom sih ya, Miss. Heeh. Satu. Satu aja. Satu aja. Itu Ya. on each part. Nggak usah. Saya waktu itu cuma part 2 aja. Part 3 enggak, part satu enggak. Seingat saya. Jadi satu aja di salah satu part, enggak each part. Karena takutnya berlebihan malah nggak bagus, kurang natural. Karena naturalitas di sini tuh nilainya juga bagus. Masuk coherent and cohesion. Ya, oke. Bandung is very iconic place for at least two reasons. Ya. Kita ngomongnya ada lagunya gitu. Kayak saya nyanyi ya. At least two reasons. Jadi supaya natural. The first one, it's about the design, and then the second one is about F&B or food and beverage. Tadi kan Mbak ngomongin food kan? Nah, ini Iya. saya coba merearrange. Nah, supaya organize itu seperti itu. This is very iconic because two reasons. The first one is about its design, and the second one is about food and beverage. Okay, firstly, I'm going to talk about the design. The design is look like Holland architecture style. It was built by Christopher from Holland, of course. Nggak tahu saya Christopher siapa, RT berapa. Pokok ngomong aja, Mbak ya. Yang Oke. hubungannya dengan itu yang biar make it specific ya. Oke. Architecture, then his name is Christopher. Make it very fantastic architecture with small touch of industrial design. It's very paid off. And the second one about food and beverage, F&B. This one, one of example of the menu
that iconic in Bandung is apa tadi? Apa Mbak? Batagor atau apa ya? Saya nggak tahu. Mie Karena kocok Bandung. mie kocok Bandung kan kayaknya semua makanan di Jawa Timur itu juga dari Bandung ya. Idenya dari Bandung ya. Mie Iya. kocok Bandung. Dijelaskan mie kocok Bandung. Mie kocok Bandung is noodle boiled with the chicken to absorb absorb the seasoning from the chicken and on with topping apa dijelasin. Jadi kalau kita bisa menjelaskan dengan detail dan spesifik, kita tuh nggak akan kehabisan ide. 2 menit itu tiba-tiba habis aja, gitu kan? Ah, oke. Kayak try Ya, to be more specific dan organize. Nah, tadi kan saya organize, habis ngomongin desain, desainnya dari Holland, yang arsitekturnya juga Christopher dari Holland, lebih ke industrial architecture. Setelah itu the second one is about F&B, itu makanannya tuh ini. Jadi kita tuh nggak akan bolak-balik lagi dari makanan ke desain lagi, dari desain ke makanan lagi gitu. iya, iya, Kemudian, Miss. kemudian terakhir dikasih to sum up. Nah ini kan kayak writing ya. To sum up, I totally I'm totally falling in love with Bandung, and if I have a good opportunity in the future, I wanna buy a small house there uh, to prepare my retirement period because I want to settle in Bandung. Thanks, gitu. Oke, Oke, Miss. Iya, iya. teman-teman Buat ada yang gambar. ditanyakan? Tidak ada, Miss. Ini Nah, mah aku perlu mm, nyusun aja sih, dibiasakan. iya, Soalnya bingung ngarangnya. iya. Jadi cara nyusunnya tuh juga bagaimana teman-teman itu eh, mengasah kemampuan membuat catatan. Boleh dibaca loh catatannya itu ketika kita ngomong 2 menit boleh dibaca. Nah, besok kita akan membahas part 3. Nah, hati-hati kalau Mbak Delita di part 2 mendapatkan ini eh, city that impress you. Nah, ini part 3-nya biasanya seperti ini kurang lebih. Dan ini nggak ada waktunya, Mbak. Harus langsung dijawab. What are the main facilities in the large modern city? Jadi nggak Bandung. Karena kan eh masih ada hubungannya dengan city tapi nggak Bandung. Kan jawabannya bisa Bandung, bisa Sumatera, bisa Singapura gitu kan. Nah, misal what are the main facilities in a large modern city? Gimana jawabannya? Kira-kira. Oke, kalau misal saya suruh jawab ya, what are the main facilities in the large modern city? Unfortunately, I live in the suburb, so I never experience uh, living. I never experienced living in the capital city or modern city. But from information that I have heard from my friends, the main amenities, facilities diganti amenities ya, the major amenities in the large modern city is the skyscrapers building. Why? Because skyscrapers building contains a lot of facilities we need, like ATM, swimming pool, even university is situated in this kind of building. Selesai. How do you compare a modern city with a small town? Okay. I can compare between them through two aspects. The first one about the psychological behavior, the second one about the physical appearance. Okay, first one about the psychological behavior. Most people in modern city, based on the research, they have high pressure because high demand
living in the modern city. And the second one about the physical appearance, of course, modern city has the characteristic like it has skyscrapers, um, and then modern access to use facilities. For example, we just need to tap our card and others, but we cannot encounter these facilities in the suburb or small town or remote area. Gitu. Saya nggak terlalu cepat, tapi saya mencoba untuk mengorganize. Ya, saya mengcompare modern city dengan small city, small town itu dari physical sama psychological. Saya jelasin psychologicalnya dulu, kemudian saya jelasin physicalnya dulu. Gitu teman-teman. Oke, sudah jam 4. Ada yang mau ditanyakan? Boleh tanya-tanya. Miss, kalau Miss prefer ngambil IELTS test di IDP atau di British Council? Ini kayak pernah ditanyain. Kalau saya prefer mana yang dekat, karena sama aja. Soalnya isu di luar tuh kenceng banget Miss katanya kalau misalkan PC, iya kan boleh. Mm-mm. kan katanya perbedaan perbedaannya di IDP itu somehow nggak dapet native speaker tapi pakai komputer gitu terus Zoom gitu. Tapi kalau misalkan di British Council itu langsung face to face gitu, Miss. Sebentar. IDP nggak dapat native speaker tapi komputer. Komputer it's only the method. Eh maksudnya Zoom via Zoom, native speakernya nggak face to face. Oh, itu tergantung pilihan kita sih ya. Kalau berdasarkan pengalaman saya pertama pakai IDP yang saya dapat 6 itu. Saya IDP tapi paper base. Jadi face to face langsung dengan examinernya. Impersonal. Jadi satu ruangan cuma kita berdua. Waktu itu saya dapat 6. Kemudian ketika saya dapat 7 itu saya di BC, British Council itu paper base. Sama menggunakan Skype online kayak Zoom gitu tapi Skype ya pakai native di BC. Jadi kalau kita paper base ya semuanya kayaknya nggak tahu ya kalau semuanya. Intinya itu pengalaman saya. Dan saya dapat 7 itu pun saya tidak mengconsider kalau itu karena saya milih BC. Bukan. Karena saya belajar mati-matian selama 3 bulan. 5 sampai 6 jam per hari. Karena teman-teman, mungkin ini teman-teman ada yang dapat BIP ya. Waktu itu, waktu tes itu otomatis kita tuh hampir bersamaan dengan teman-teman di pulau lain. Sama-sama yang ikut pengayaan bahasa sebelum berangkat. Jadi ada yang di BC, ada yang di IDP. Saya bisa mengcompare. Saya kan juga WA-WA-an sama teman saya. Apalagi kita dosen, sesama dosen, saya kan punya kenalan dosen Sumatera, dosen Kalimantan. Itu ya kita WA-WA-an, skornya berapa, eh pakai BC atau IDP dan mereka campur dan sama aja kalau menurut saya. Tapi kalau fasilitas, saya milih BC. Kenapa fasilitas saya milih BC? Ketika kita sudah daftar, kita tuh punya kesempatan untuk 1 bulan latihan tadi loh, yang saya bilang. Kalau IDP kayaknya cuma sedikit latihannya, tapi nggak tahu ya kalau sekarang. Terus alasannya itu, kenapa kalau saya menyarankan pilih BC, karena ada latihannya banyak. Yang kedua, psikologis ya. Kalau kita yakin, kalau Mbak Delita yakin BC itu lebih mudah, ya udah pilih BC. Karena orang itu terkadang apa ya bahasanya itu kekuatan apa itu namanya? Kok intuisi sih? Apa namanya? Yang kita intinya kayak sugesti, ya ya, sugesti. Karena sugesti itu juga bisa mempengaruhi. Ya, kayak orang mau ke dokter A,
sama B, padahal semuanya sama-sama dokternya bagus. Tapi sugesti kita itu lebih cocok ke A, ya akan lebih sembuh di A. Teman-teman, jadi kalau misal lebih condong ke PC, ya udah daftar ke PC. Kalau ke IDP ya IDP nggak apa-apa. Gitu. Coba saya lihat yang di kolom chat. Kalau IDP pakainya native speaker, kalau British Council yang pakai AI. Masa sih pakai AI British Council? Saya nggak tahu ya kalau yang baru-baru. Kalau yang 2024 saya pakai orang asli, cuma Skype. Mereka di luar negeri kayaknya. Oke, mungkin kalau sekarang masa pakai AI sih kayaknya enggak ya. Eh, nah ya betul Mbak Laila. Kalau mau akses latihan yang banyak itu di BC atau British Council. Kalau IDP nggak sebanyak. Ya itu, gitu ya. Ada yang ditanyakan lagi? Besok last meeting ya. Last meeting part 3. Kemudian saya harap nanti mulai tanggal 19 teman-teman sudah mulai on the right track. Apa namanya, istiqomah. Mungkin nanti saya sesekali bertanya di grup, hari ini siapa yang sudah belajar 4 skill, hari ini siapa yang sudah belajar 3 skill, gitu. Saya harap teman-teman tidak malu ya. Kalau misal malu, ya kenapa harus malu? Kadang malu, kadang nyemen, kadang nggak usah malu. Kalau misal malu, pakai anonim aja lah ya. Saya pun juga gak berusaha untuk mengetahui secara personal teman-teman kok. Atau pakai eh nama apa gitu, WA-nya dikasih nama XX gitu boleh. Saya nggak. Yang penting teman-teman itu bisa mendapatkan skor yang diinginkan, bisa dapat beasiswa, bisa berangkat ke kampus impiannya. Itu hanya tujuan saya, ya. Karena ini recordingnya saya matiin dulu lah.